A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kitab Misbahus Syariah, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, mengingat kematian akan mematikan syahwat dalam jiwa, mencerabut tumbuh-tumbuhan kelengahan, menguatkan hati terhadap janji-janji Allah, melembutkan kekerasan, mematahkan janji-janji palsu, memadamkan api kerakusan, serta merendahkan dunia. Hadis ini luar biasa, karena manusia membutuhkan untuk memadamkan syahwat, memadamkan keinginan yang rendah. Itu mungkin perlu beberapa tindakan. Memadamkan syahwat, mematikan syahwat biasanya orang dengan puasa. Biasanya orang dengan memperhatikan orang-orang yang kelaparan, orang yang rakus makan, orang yang memiliki keinginan untuk makan. Dengan memperhatikan orang-orang yang kelaparan mungkin akan berkurang syahwat laparnya, syahwat makannya. Dua dorongan ini kan paling besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia, bahkan musuh manusia yang ada di dalam diri kita. Pertama syahwat, kedua marah, dan ketiga perut. Bagaimana perut selalu ingin makan, ingin mengemil, padahal dia bisa jadi tidak sedang dalam kelaparan. Demikian juga marah adalah api yang menyala-nyala, dan juga syahwat. Ini menurut hadis ini bisa dimatikan, bisa diredam dengan mengingat kematian. Tentu luar biasa pengaruhnya mengingat kematian ini. Selain itu, mengingat kematian juga akan mencerabut tumbuh-tumbuhan kelengahan. Lengah atau lalai adalah penyakit yang berbahaya, karena siapapun bisa dijangkiti oleh penyakit lalai, penyakit lengah ini. Bahkan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu tahu itu dosa, itu haram, itu syubhat, itu tidak boleh. Tapi karena lalai, karena lengah, dia melakukannya. Jadi ilmu saja tidak bisa mengerem penyakit kelalaian, penyakit kelengahan. Untuk mengeremnya perlu mungkin ada orang lain yang mengingatkan dia, perlu ada komunitas atau jamaah. Tapi itu akan sangat sulit. Tidak setiap hari kita ada di bawah bimbingan jamaah. Kemudian yang ketiga, menguatkan hati terhadap janji-janji Allah. Hati menjadi tidak ragu, hati menjadi yakin akan janji-janji Allah. Dan ini juga sangat penting. Menguatkan, memperbesar harapan di saat krisis, di saat resesi, di saat tidak ada harapan, pintu-pintu rezeki tertutup misalnya. Seperti saat ini, orang perlu menguatkan harapan, perlu percaya diri, perlu keyakinan, apalagi terhadap janji-janji Allah. Karena Allah tidak hanya memberi rizki yang lahir, tapi juga memberi rizki yang batin. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa asbagu ni'amahu dhahiran wa batinan. Kalau seseorang lemah,
seseorang tidak percaya kepada janji-janji Allah, dia akan menjadi skeptis, menjadi ragu. Dan ragu lama-kelamaan bisa mengikis keimanan. Kehebatan lain dari mengingat kematian adalah melembutkan kekerasan. Dalam diri manusia itu adalah sisi lain dari kekerasan, kebandelan, kebrutalan, kekejaman. Saya kira setiap manusia punya sisi ini yang akan muncul di saat-saat tertentu, ketika marah, ketika kesal, ketika kecewa, ketika rakus, ketika ambisius, ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akan muncul menjadi monster yang memakan dirinya. Ini bisa dimatikan oleh mengingat kematian. Betapa luar biasanya. Mengingat adalah aktivitas akal. Mengingat adalah sebuah bentuk persepsi kognisi. Betapa besarnya pengaruh mental ini, pengaruh kognisi ini, pengaruh kesadaran ini, pengaruh refleksi atau tafakur ini. Dan kemudian mematahkan panji-panji palsu. Kita kadang-kadang suka percaya dengan janji-janji palsu, dengan panji-panji palsu, dengan ilusi, diri ilusi, dunia yang ilusi, itu kita percayai. Kemudian dia juga bisa memadamkan api kerakusan. Manusia itu rakus, siapapun dirinya. Dia tidak peduli, dia ingin berlebihan, dia ingin menghantam kromo, dia ingin mengambil semua. Tapi dengan mengingat kematian, itu akan padam. Serta merendahkan dunia. Dunia menjadi rendah, menjadi enteng di sisinya, menjadi hal yang sederhana, hal yang rendah. Dunia harus dicari, tapi jangan dicintai. Itulah makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah setahun. Mengingat kematian adalah bentuk berpikir. Karena ketika berpikir, menurut Faid Kashani, seseorang melepaskan ikatan-ikatan kemah dunia dan mengikatnya di akhirat. Janganlah kamu sekali-kali meragukan turunnya rahmat pada orang yang mengingat kematian. Orang yang tidak mengambil pelajaran dari kematian, akibatnya usahanya akan menjadi sedikit dan kelemahannya banyak, serta lama mukimnya di kuburan dan lama kebingungannya di hari kiamat, sehingga tidak ada kebaikan padanya. Karena itu Nabi dengan tegas mengingatkan, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.